Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dibahas mengenai tujuan dari sunscreen, jenis-jenis sunscreen, dan bagaimana cara kerja sunscreen sehingga dapat melindungi kulit kita dari bahaya sinar UV. Sinar matahari yang akan masuk ke bumi tersusun atas 50% sinar inframerah, 40% sinar tampak, dan 10% sinar UV. Namun, ketika melewati permukaan bumi, komposisi ini berubah menjadi 53% sinar inframerah, 44% sinar tampak, dan 3% sinar UV. Hal ini terjadi karena sebagian besar sinar UV telah terserap pada permukaan atmosfer. Menggunakan sunscreen merupakan salah satu cara yang paling utama untuk melindungi kulit kita dari bahaya paparan sinar matahari, selain menggunakan kacamata hitam, topi, baju tertutup, dan menghindari aktivitas di luar ruangan saat matahari sedang panas-panasnya, yaitu sekitar pukul 10-2 siang. Kita membutuhkan sunscreen untuk melindungi kulit kita dari bahaya radiasi sinar ultraviolet termasuk sinar UVB dengan panjang gelombang 290-320 nanometer dan UVA dengan panjang gelombang 320-400 nanometer. UVA dan UVB menghasilkan berbagai efek pada kulit karena pola penyerapan pada kromofor atau bagian dari molekul yang bertanggung jawab terhadap pembentukan warna. Dan dua kromofor utama pada kulit adalah hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah dan melanin yang memberi pigmen warna kulit. UVB menyebabkan kerusakan kulit dan memicu inflamatori yang merupakan penyebab kemerahan pada sunburn di kulit. Sedangkan sinar UVA energinya lebih rendah sehingga dapat masuk ke bagian kulit yang lebih dalam dan menyebabkan penuaan dini. Akumulasinya secara tidak langsung juga dapat merusak DNA. UVA menghasilkan radikal bebas seperti spesies oksigen reaktif yang dapat menyebabkan mutasi DNA. Kedua tipe sinar UV ini dapat menyebabkan kanker kulit. Dengan menggunakan sunscreen, kita dapat terhindar dari kanker kulit, khususnya karsinoma sel basal, karsinoma sel squamosa, dan melanoma. Pada sunscreen, kita sering melihat label bertuliskan SPF 15, 30, 50, atau bahkan 100. SPF sendiri merupakan singkatan dari Sun Protection Factor, di mana semakin besar angkanya, maka semakin baik pula kemampuannya. Misalnya, ketika kita menggunakan sunscreen dengan SPF 15, berarti sunscreen dapat menghambat sunburn 15 kali lebih lama. Tetapi, SPF hanya merujuk pada kemampuannya menghalau sinar UVB. Untuk itu, dalam sunscreen dibutuhkan broad spectrum yang dapat memblocking UVA dan UVB. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal dua jenis sunscreen, physical sunscreen dan chemical sunscreen. Physical sunscreen umumnya berbahan dasar senyawa anorganik, mineral zinc oksida, dan titanium dioksida yang berbentuk bubuk putih dan dapat diemulsi sehingga dapat membentuk krim atau salep. Kedua senyawa ini akan memantulkan sinar matahari sebelum terpenetrasi ke dalam lapisan kulit dengan cara membentuk physical barrier. Konsep yang sama dengan bagaimana warna putih memantulkan cahaya. Bahan-bahan ini juga dijadikan bahan utama dalam produksi diaper cream. Sebagai akibatnya, terkadang physical sunscreen lebih sulit diaplikasikan ke kulit dan akan terlihat pada permukaan kulit. Namun, telah dikembangkan physical sunscreen dalam bentuk nanopartikel, sehingga lebih nyaman untuk digunakan. Physical sunscreen bersifat inert dan banyak digunakan sebagai sunscreen untuk anak-anak. Pada chemical sunscreen, radiasi sinar ultraviolet akan terserap dan akan diubah menjadi energi panas. Untuk mengetahui bagaimana cara kerja chemical sunscreen, pada gambar ini ditampilkan 3 gambar yang diatur pada bagian spektrum inframerah, sinar tampak, dan UV. Gambar di tengah pada sinar tampak, yaitu yang kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Gambar di kanan terlihat langit dan air yang gelap, menandakan absorpsi frekuensi inframerah, sedangkan di bagian pohon terlihat warna yang lebih cerah yang berarti memantulkan sinar inframerah. Gambar di kiri menunjukkan pada spektrum UV. Pada langitnya, sinar UV akan ditransmitasikan sehingga menghasilkan warna yang cerah. Sedangkan pada daun-daun di pohonnya menyerap sinar UV untuk proses fotosintesis, sehingga terlihat warna yang lebih gelap. Pada gambar UV juga terlihat lebih kabur karena adanya photon starve
atau jumlah foton yang terlalu sedikit, sesuai yang disebutkan sebelumnya, bahwa sinar UV hanya 3% dari total energi cahaya yang masuk ke bumi. Prinsip itulah yang menjelaskan bagaimana cara kerja chemical sunscreen. Ketika kita mengaplikasikan chemical sunscreen, terlihat kita tidak menggunakan apa-apa. Namun, pada kamera UV, kita dapat melihat warna hitam pada kulit yang mengindikasikan absorpsi sinar UV. Pada chemical sunscreen, senyawa-senyawa yang biasanya digunakan untuk mengabsorpsi radiasi sinar UVB adalah senyawa-senyawa organik, seperti PABA atau para aminobenzoic acid, cinnamets, benzofenon, dan ensolizol. Sedangkan untuk mengabsorpsi radiasi sinar UVA, biasanya digunakan oksibenzon, avobenzon, mexoryl XS, dan helioplex. Faktanya, senyawa-senyawa yang digunakan pada chemical sunscreen setidaknya memiliki satu cincin benzen, karena ikatan rangkap terkonjugasinya adalah kunci utama sifat perlindungan kulit pada senyawa-senyawa tersebut. Ketika ada sinar UV, senyawa-senyawa ini akan menyerap energi cahaya dengan cara mengubah konfigurasi molekulnya melalui proses yang disebut photoionization. Konfigurasi dengan energi yang tinggi ini cenderung tidak stabil, sehingga molekul akan kembali ke keadaan semula dengan cara melepas kembali energi cahaya yang diserap dalam bentuk energi panas. Demikianlah bagaimana sunscreen melindungi kulit, dan oleh karena itu kita direkomendasikan untuk selalu menggunakan sunscreen, terutama apabila beraktivitas di luar ruangan. Gunakanlah sunscreen dengan broad spectrum dan SPF minimal 15. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.